warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Estepon. Saya melihat ada konten yang sangat merusak nama baik teknisi. Sebenarnya merusak nama baik teknisi. Konten tersebut mungkin hanya teknisi itu yang seperti itu ya. Ataukah bukan teknisi kayaknya itu. Sepertinya dia bukan teknisi. Itu bukan teknisi itu. Teknisi itu seperti ini. Model ini mejanya itu begini. Nah, ya. Tuh, mesin-mesin handphone berserakan. Ya. Jadi, saya jelaskan. Saya sendiri selaku teknisi sangat kecewa dengan konten tersebut. Konten itu tidak benar. Yang benar hanya pada teknisi tersebut. Entah itu teknisi apaan itu. Kalau mungkin teknisi yang kedua ya mungkin bisa saja benar juga sebagian apa yang dikatakan dia. Hanya saja cara proses pengerjaannya seperti itu. Sepertinya teknisi ini bukan teknisi. Cara memegang soldernya juga tidak seperti itu. Teknisi, semua teknisi yang baik atau teknisi yang pinter, teknisi yang udah lama, saya termasuk sudah hampir 10 tahun, saya melihat cara memegang soldernya tidak seperti itu, bro. Cara memegang solder itu tidak pakai urat seperti ini. Cara memegang solder itu cukup dengan dua jari aja. Ya. Ingat. Dan juga kedua, cara nyoldernya juga tidak seperti itu. Teknisi nyolder pakai fluk, pakai pasta atau pakai sikat dulu, tidak dulu dibersihkan. Tidak langsung seperti itu. Langsung colok doang. Ini teknisi diajarin baru kemarin kali ini. Yang di konten itu. Dan juga kami sampaikan, saya selaku teknisi ya, mewakili teknisi yang lain mungkin yang keberatan dengan konten tersebut. Kami bekerja itu memakai otak dan memakai modal beserta memakai tenaga. Ya. Kami tidak pernah memakai uang pemerintah, uang negara atau uang apapun itu. Kami memakai uang pribadi untuk membeli alat. Alat teknisi itu sekecil ini, ya, sebesar kotak rokok. Itu harganya jutaan, bisa sampai 3 juta. Ya. Hargailah. Obengnya pun teknisi itu puluhan ribu. Belum spare part, belum alat. Kalau teknisi masang alat, masang spare part, itu minimal beli 2 atau beli 3. Contoh, pemasakan pada IC PA ataukah IC yang lain, anggaplah IC CPU harganya ratusan ribu. Atau IC PA harganya ratusan ribu atau puluhan ribu, 50 ribu lah misalnya IC PA, ya. Dipasang, itu biasa nggak down. Biasanya gagal. Mungkin karena dari produknya atau dari pemasangan si teknisi kurang fokus sehingga menyebabkan gagal. Itu rugi 50 ribu atau 70 ribu bahkan sampai ratusan ribu. Mau nggak konsumen membayar itu? Enggak kan? Konsumen bayar paling cuma 100 ribu sampai 150 ribu. Harga alatnya 100 ribu. Ya terus kalau kita pasangnya 2 kali pasang sampai 3 kali pasang. Apa yang nombok bukan teknisi? Sama dengan layar. Pasang layar harganya layar 350 ribu. Terus teknisi pasang, layar tersebut gagal. Mungkin karena cara pemasangan kurang fokus, ataukah memang produknya pada waktu itu gagal pada waktu dipesan, ataukah di jalan pada waktu pengiriman itu tertindih, sehingga gagal. User atau konsumen nggak mau bayar itu. Konsumen hanya bayar misalnya 450 ribu, untung teknisi 100 ribu. Tapi kalau 2 kali ganti, nilai totalnya 700 ribu. Sedangkan user hanya bayar atau konsumen hanya bayar 450 ribu. Yang rugi teknisi. Jangan memberatkan teknisi dengan konten itu, bro. Kecewa amat saya dengan konten itu. Konten dari SCTP kah atau dari manakah itu, pokoknya
Saya sangat kecewa dengan konten tersebut. Cobalah teknisi yang seperti kami ini atau seperti saya ini yang didatangin sini, dijelaskan. Dan kami teknisi itu tidak pernah mematok harga belakangan daripada harga HP tersebut. Ingat ya, itu kontennya salah. Salah kau bikin konten itu. Teknisi itu berbicara dulu mengenai harga, baru deal, sepakat, cocok, dikerjain. Kalau perlu kami ini teknisi bongkar di depan user, kami bongkar di depan konsumen ya. Terus kami jelaskan ini yang rusak, ini yang rusak, ini yang rusak gitu. Cara bikin kontennya kok seperti itu. Makanya belajar jadi teknisi dulu baru bikin konten. Kok begitu cara kontennya? Tiba-tiba langsung diambil, terus nggak bicara harga dulu, langsung suruh bayar. Ya jelas salah lah teknisinya itu. Di sini tuh kalau teknisi, kalau di counter handphone, itu dibicarakan dulu kerusakannya apa, dicek dulu. Kami cek dulu sebelum konsumennya pulang. Kami bicarakan dulu. Kalaupun misalnya konsumennya buru-buru, ya nanti kami telepon. Oh, yang rusak ininya, yang rusak ininya. Apakah mau dikerjain atau tidak? Kalau tidak, ya nggak usah. Kalau iya, ya kami kerja. Oh, kecewa saya, bro. Dan kami ini teknisi kasihan. Sampai pagi kami begadang ngerjain HP konsumen. Terkadang juga ada konsumen HP-nya jatuh di air. Ya itu HP-nya jatuh di air, tahu air seperti apa, bro. Jangankan handphone, kalau air ngamuk ya rumah pun disapunya. Ini handphone kalau kena air ya short di mana-mana, konslet di mana-mana. Bisa saja menyebabkan layar rusak, bisa saja menyebabkan IC-nya rusak, ya wajar. Terkadang handphone masuk air, yang diprediksi hanya layar rusak, tetapi pas dibongkar ya mesinnya juga mati. Mesinnya konslet di mana-mana, IC power konslet, IC ini itulah konslet, kapasitor, resistor, apa segala macam konslet. Kami juga teknisi kadang membantu konsumen. Kadang kami sudah berbicara dengan konsumen hanya ganti layar, tetapi dilihat kondisi mesinnya juga rusak, ya kami kerjakan secara cuma-cuma gratis, tanpa sepengetahuan konsumen. Kami kadang mengerjakan tanpa sepengetahuan konsumen. Kami sering membantu konsumen, termasuk saya sendiri. Teknisi yang handal yang lain pun sering membantu konsumen. Saya berani jamin itu. Teknisi yang baik semuanya, seluruh Indonesia ini, yang teknisi yang handal itu sering sekali membantu konsumen. Tanpa sepengetahuan konsumen. Jadi mohon, harap konsumen jangan terlalu memperhatikan konten itu. Konten itu isinya semuanya mungkin sebagian, nah, ada yang benar, tapi sepertinya itu menjatuhkan teknisi. Ya, ada saja sih sebenarnya seperti ini ya. Teknisi itu ada yang nakal, sama dengan pekerjaan yang lain. Ya semua pekerjaan, mulai dari manapun pekerjaan itu pasti ada oknum tertentu di dalamnya yang nakal. Mungkin 1 atau 2 orang saja, tidak semuanya. Semua pekerjaan, bro, bukan cuma teknisi, bukan cuma teknisi handphone. Penjual apa, pengusaha apa segala macam, perusahaan pun, pemerintahan pun mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. 1-2 orang saja. Ya contoh, perusahaan ada mungkin di dalamnya oknumnya ada yang nakal. Ya counter juga begitu, salah satu ada yang nakal. Nah, terus mungkin sedangkan di SCTP pun mungkin ada yang nakal, mungkin, ya kan? Mungkin di media-media berita pun juga ada yang nakal. Kita tidak tahu, tetapi semua usaha atau bidang pekerjaan itu pasti ada orang nakalnya, iya kan? Jadi jangan seperti itu, bro. Itu tidak baik itu. Bikin konten seperti itu merusak. Kami ini teknisi kasihan. Sekarang ini kami sudah terkena pandemi, perekonomian menurun, bencana di mana-mana. Dalam kondisi seperti ini kalian juga mau merusak?
Itu berarti kalian ini hanya menambah penderitaan orang. Teknisi Indonesia itu tidak sedikit loh. Ingat, teknisi se-Indonesia itu tidak sedikit. Mereka hanya mencari nafkah dari situ. Mereka makan hanya dari itu. Sama dengan pekerjaan yang lain. Kami ini jadi teknisi, bertahun-tahun selalu belajar, membeli alat, beli spare part. Otak kami ini pun dibeli, bro. Tidak seperti otak kalian ini yang hanya bikin menjatuhkan orang. Hanya berpikir mau menjatuhkan orang. Ini kami otaknya teknisi ini dibeli. Tahu nggak? Kepintarannya ini dibeli. Kami sekolah mulai dari SD mungkin sampai SMA sampai sarjana, tetapi pada saat belajar jadi teknisi pun kami membayar, kami sekolah ini. Tidak langsung pintar. Jadi mohon hargai kami para teknisi. Dan juga mohon teknisi yang lain harap membicarakan, jangan memakai emosi. Minta tolong kalau bisa hanya mewakili, menyampaikan keluhan kalian. Tolong konten-konten tersebut ini review dulu atau koreksi dulu. Tidak semuanya, hanya sebagian teknisi seperti itu ya. Untuk juga teknisi-teknisi nakal, inilah akibat dari ulah kalian yang nakal. Mungkin hanya 1-2 orang yang nakal ya semuanya kena imbasnya. Jadi tolong teknisi yang nakal, hargailah profesi kalian, hargailah profesi teman kalian. Kalau kalian nakal ya semuanya kena. Begitu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada konten STTP atau siapapun itu yang membuat konten tersebut. Terima kasih karena mengingatkan kami akan kebaikan untuk jujur kepada orang. Tapi kami kecewa karena konten tersebut malah menjatuhkan kami. Walaupun itu konten menjatuhkan kami berterima kasih mengambil hikmahnya untuk selalu berbuat jujur. Salam teknisi se-Indonesia.